kalian pikirkan? Kalian pikir kalian bisa menyelamatkan harga diri dengan menggunakan uang dan status kalian? Harga diri yang telah dijual oleh menantu kalian. Ya, memang benar. Semakin kaya seseorang, semakin besar kesombongannya. Coba dengar, Pak Fasan. Kami mungkin orang miskin, tapi putra kami mempunyai rasa malu. Dia tidak akan melakukan ini. Tapi kebebasan yang kalian berikan kepada menantu kalian sudah dikenal oleh seluruh penduduk desa ini. Dan lihat, sekarang ini menantumu telah meracuni pikiran putraku juga. Tidak sulit bagi seorang wanita seperti dia untuk merayu pemuda seperti putraku. Dia selalu datang ke rumahku setiap hari untuk alasan apapun. Dan dia akan duduk dengan serafan di motornya, lalu kemudian pergi. Kami orang-orang baik. Kami tidak menduga sama sekali kalau dia akan memiliki niat jahat kepada putra kami yang masih lugu. Kami pikir dia adalah menantu keluarga ternama, jadi kami tidak mencurigai apapun juga. Maafkan aku, Pak Fasan. Tapi semua itu ternyata tidak benar. Dia telah merusak kehidupan putraku. Dan dia bahkan tidak berpikir kalau putraku lebih muda darinya. Saat kami bisa ditipu oleh semua omongannya yang begitu manis, apalagi dengan putraku. Putraku itu masih lugu. Dia membujuk putraku untuk lari bersama. Seharusnya kami waspada di usianya saat suaminya meninggalkan dirinya. Bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya? Dia pasti akan melakukan hal ini. Tapi Pak Fasan, kenapa menantu kalian harus memilih putraku dari seluruh pria yang ada di desa ini? Kau mau kemana? Membuktikan kebenaran Anandi. Sangat penting untuk menjawab semua kebohongan ini.
orang miskin. Kondisi mereka sangat buruk. Mereka tidak punya pakaian yang bagus. Itu sebabnya aku ingin memberikan pakaianku. Dia membawa tas besar, lalu Sravan juga mengisi tasnya, dan mereka pergi. Tidak, Anandi tidak mungkin melakukan ini. Ini semua bohong. Dia tidak mungkin melakukan ini. Ini bohong. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian tidak bisa mempercayai kata mereka. Ini semua bohong. Kakak tenanglah. Tidak, Gena. Kau tahu Anandi tidak bisa melakukan seperti ini. Sumitra, kita semua percaya pada Anandi. Dia akan baik-baik saja. Kau tahu kan bagaimana putriku? Dia tidak mungkin melakukan ini. Bagaimana mungkin dia melakukannya? Tidak. Sumitra. Sumitra. Kakak. Sumitra. 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 Kakak, tolong segera hubungi Lalse. Iya. Kakak, buka matamu. Lalse. Anandi. Di mana kau, sayang? Anandi. Sayang. Apa kau di sini? Anandi. Aku yakin. Sayang. Kau tidak melakukan ini. Aku tahu. Kau tidak mungkin melakukannya. Sayang, kakak kau tidak mungkin lakukannya. Sepertinya Bibi ingin menemui Anandi. Kenapa kalian tidak memanggilnya? Lal, Anandi tidak bisa menemuinya. Sesuatu membuat Bibi sangat gelisah. Dia butuh istirahat. Aku sudah memberikan suntikan yang akan membantunya tidur. Tebuslah obat-obatan ini. Kalau Bibi seperti ini lagi, berikan saja obat ini. Pak Munim, kenapa kau menyerahkan uang sebanyak itu pada pegawai baru? Bagaimana mungkin kau melakukan kesalahan seperti ini, Pak Munim? Kalau aku sendiri yang mempekerjakan dia, bukan berarti kau bisa menutup matamu dan menyerahkan semua pekerjaanmu padanya. Ya baiklah, biar aku yang mengurusnya. Tutup teleponnya. Ada apa, Kak Fasan? Aku tidak mengerti. Pak Munim telepon. Sravan mengambil 25.000 rupiah dari gudang. 25.000 rupiah? Aku tidak mengerti, Kak Fasan. Apa yang harus kita pikirkan tentang semua ini? Paman tidak perlu khawatir. Tekanan darah Bibi normal. Tapi aku akan memeriksanya lagi sore nanti.
Untung kau bisa datang atau kami akan merasa sangat khawatir padanya. Kami mengganggu pekerjaanmu ya. Kenapa Paman mengatakan ini? Aku ini kan seorang dokter. Tugas utamaku mengurus pasien. Tentu saja, aku akan datang kemari kalau dibutuhkan. Kalau begitu baiklah. Aku akan minta makan mengantarmu. Tidak, Paman, tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Tidak masalah, dia akan mengantarmu. Ayo. Paman, Bibi mengatakan segalanya padaku. Jangan khawatir. Kalian pasti akan bisa menemukan Anandi. Dan aku tahu, Anandi tidak akan pernah melanggar kepercayaan dari kalian. Gena, sekarang sebaiknya kau temani Sumitra. Kita tidak bisa meninggalkan dia sendirian. Ikut denganku. Ayah, patung ini bisa kembali kepada kita. Itu karena Srafan. Jika dia tidak ada di sana, kita tidak akan mendapatkan patung kita kembali, Ayah. Sebaiknya kau ambil uang ini. Aku tidak memberikan harga untuk kebaikan. Tapi anggap saja, ini sebagai rasa hormat dari orang tuamu sendiri. Jika Paman ingin memberikan aku sesuatu, tolong berikan berkat Paman saja padaku. Karena menurutku, hal itu sangatlah tidak ternilai, Paman. Srafan mengambil 25.000 rupiah dari kuda. Paman, ini Srafan. Dia mencari pekerjaan, tapi belum mendapatkannya. Dia sangat membutuhkan uang. Itu sebabnya aku membawanya untuk menemui Paman di sini. Dengan kerja keras, walau dengan kondisi keuangan keluarganya yang minim, dia melanjutkan pendidikannya, tapi belum ada pekerjaan yang sesuai dengannya. Dan di mana-mana, dia hanya ditawarkan pekerjaan buruh. Dia bisa menangani keuangan gudang di bawah bimbingan Pak Munim. Bagaimana aku bisa membuat kesalahan sebesar ini? Aku mempekerjakan dia tanpa memeriksa dulu. Semua ini terjadi karena kecerobohanku. Paman meminta catatan keuangan ini. Ini juga perlu diberkatikan. Simpan di sini. Baiklah, aku pergi dulu. Salam. Dia begitu tenang. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Jika dia ditempatkan di pekerjaan yang tepat, dia pasti akan sukses. Dalam sudut hatiku masih ada sesuatu, walau saat bersama keluargaku. Masih ada kekosongan dan kesepian dalam hatiku. Ada sesuatu yang membuatku tidak bisa tenang, yang menusuk hatiku seperti jarum. Anandi, kau di sini. Anandi, sayang, putriku tidak bersalah. Sayangku. Keluhan apa yang bisa aku buat, Pak?
Saudaraku berebut 1/4 hektar ladangku. Aku bekerja keras untuk membelinya. Jika aku tidak mendapatkan ladangku kembali, aku tidak akan bisa bayar hutangku, Pak. Salam Pak Inspektur. Salam, Pak Byron. Silakan duduk. Pak Inspektur, ini beberapa foto Anandi. Semoga ini bisa membantu, Pak. Aku akan segera mengirimkan fotonya ke kantor-kantor polisi sekitar. Jika aku mendapatkan informasi, aku akan langsung menghubungi. Sudah punya nomor ponselku, Pak? Aku juga akan mencatat nomor rumahku di sana. Jangan khawatir, aku punya kedua nomor itu. Aku akan menghubungimu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Hei, bukankah itu Byron Singh dari keluarga kaya itu? Kenapa dia membawa foto menantunya ke kantor polisi? Dengar. Yang aku katakan ini, jangan beritahu pada orang lain ya. Jika kau sebarkan, maka aku akan menangkapmu. Menantu mereka sedang hilang. Mungkin lari dari rumahnya. Oh, Kamu ngerti? shh. Apa? Apa yang kau katakan, Bajrang? Ya, ini sudah dipastikan. Polisi itu yang mengatakannya padaku. Polisi sendiri yang mengatakannya. Menantu keluarga itu melarikan diri. Benar, kau juga tahu. Aku dan saudaraku bertengkar karena masalah ladang. Aku pergi ke kantor polisi Jaitsar untuk melaporkannya. Pak Byron datang ke sana, membawa foto wanita itu. Saat aku bertanya kepada polisi, dan polisi itu bilang, menantu keluarga kaya itu hilang. Dia mungkin lari bersama pria lain. Dengan pria lain. Baiklah. Kabari aku jika kau tahu kabar yang lain. Baiklah. Ya, aku tutup dulu ya. Salam. Gudia, Iya, Ayah. ayah baru bicara di telepon. Ada kabar dari Jaitsar. Apa yang terjadi, Ayah? Anandi, dia lari dari rumah. Kau kenal Bajrang dari desa kita, kan? Ayah, aku harus pergi ke rumah sakit dan memberitahu Jaga tentang ini. Ada apa, Gauri? Kenapa kau ingin bertemu secara tiba-tiba? Kau tidak apa-apa, kan? Aku baik-baik saja, Jagat. Tapi di rumahmu ada yang tidak baik. Itu sebabnya aku datang untuk mengabarimu. Anandi, yang kau anggap mendukung keluargamu, yang lebih kau percayai dari dirimu sendiri, yang membuatmu marah kepadaku, Dewi yang murni dan juga jujur. Dewi Anandi itu telah lari dari rumahmu dengan pria lain. Kau tahu apa yang kau katakan barusan? Itu tidak mungkin benar. Anandi tidak akan pernah melakukan itu. Aku tahu. Aku tahu kau pasti akan terkejut. Tapi ini benar. Ayah dapat kabar itu langsung dari Jaitsar. Kau mengerti? Dan aku sama sekali tidak terkejut. Ini pasti akan terjadi.
Usianya sama dengan kita. Dan pernikahannya sudah berakhir. Dia pasti punya kebutuhan juga. Maksudku, dia butuh seseorang yang bisa menjaganya. Yang bisa mendengarkan masalahnya. Dan keluargamu tidak bisa memenuhi kebutuhan itu. Dia butuh teman seusianya. Dia juga manusia. Kenapa orang menganggapnya sebagai dewi? Aku tidak mengerti. Jika itu wanita lain, logikamu mungkin ada benarnya. Tapi Anandi tidak akan melakukan hal seperti itu. Prinsipnya lebih penting baginya daripada kebutuhannya. Harga dirinya, kasih sayangnya terhadap keluarganya, itu semua lebih penting baginya. Dia tidak akan pernah mengkhianati keluarganya seperti itu. Dan iya, Anandi tidak pernah bergantung kepada kebohongan, Gauri. Dia selalu berani mengatakan perasaan dan pikirannya kepada semua orang. Jika dia ingin pergi dengan seseorang, maka dia tidak akan lari seperti ini. Dia akan memberitahu semua orang, mengungkapkan hubungan mereka. Kenapa dia harus takut? Ataupun diam? Kau harus tahu kalau ayah ingin dia bisa menikah kembali. Kenapa saat itu dia menolak? Jika dia menolak, dia tidak akan terlihat seperti Dewi bagi semua orang. Bagaimana dia bisa melanjutkan sandiwaranya? Aku tidak mengarang kisah ini, Jagat. Kabar ini berasal dari kantor polisi Jaitsar kalau Anandi lari dengan seorang pria. Keluargamu sedang mencarinya sekarang. Hadapilah kebenaran ini. Terima saja kalau Anandi telah melakukan kesalahan ini, Jagat. Anandi bukan Dewi, dia manusia biasa. Dia wanita egois yang sekarang menunjukkan sifatnya yang sebenarnya. Kau masih menganggap dia wanita yang ideal? Iya. Karena yang mereka katakan mungkin saja kesalahpahaman. Seseorang mungkin sengaja memfitnah dirinya, kan? Kesalahpahaman apa, Jagat? Dia lari dari rumahnya. Ya, kau tahu mungkin saja dia sekarang... Anandi! Mungkin saja dia mengalami kecelakaan atau musibah. Gori, aku harus mencari tahu yang sebenarnya. Antara kami cuma ada hubungan kemanusiaan dan hubungan rasa hormat. Kami bersama selama puluhan tahun. Aku tidak bisa membiarkan Andi terkena bahaya. Dan aku tidak akan membiarkan dia difitnah seperti ini. Kau tidak akan bisa melakukan apapun, Jagat. Aku yakin sekali Anandi telah melakukan hal yang memalukan ini. Dan apapun yang dikatakan tentangnya itu adalah benar. Dan aku juga yakin sekali Anandi tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia tidak bersalah. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun memfitnah dirinya. Atas dasar apa keyakinanmu ini? Apa maksudmu? Apa kau bisa membuktikan Anandi tidak bersalah? Sekarang aku harus membuktikannya. Aku akan pergi ke Jaisar hari ini juga. Aku hanya akan kembali saat Anandi bebas dari masalah dan juga fitnah ini. Kau belum makan apapun sejak pagi. Makanlah sesuatu. Sudah kubilang aku tidak lapar. Kenapa kau bawa makanan? Apakah Anandi akan kembali jika kau tidak makan? Baiklah kalau begitu. Jangan paksa aku. Aku tidak percaya ini. Aku tidak percaya Anandi bisa melakukan semua ini. Apa maksudmu? Kau juga percaya Anandi dan pemuda itu? Bagaimana kau bisa percaya akan hal ini? Jujur saja,
hatiku tidak ingin percaya semua ini. Lepaskan. Aku tidak bisa. Bisa diatur. Mungkin ada seseorang yang merencanakan semua ini, iya kan? Pertanyaan yang paling penting adalah, kenapa Anandi melakukan ini? Apa yang membuat dia sampai melakukan hal seperti ini? Dan membuat semua orang mencemaskannya. Jawabannya, jawabannya akan pahit, Gena. Dan kau pasti tahu. Setiap usia memerlukan kebutuhannya sendiri. Dan Anandi, berapa usianya? Apa hatinya tidak akan menginginkan seorang pendamping? Seseorang untuk berbagi suka dan duka dan merupakan miliknya sendiri. Apakah itu tidak menghantuinya? Saat hati menginginkan sesuatu, Gena, kita tidak akan bisa memikirkan yang lainnya. Semua pendidikan dan ajaran menjadi tidak berarti. Bawa kembali makanan ini, Gena. Aku tidak mau. Dengar, kau tidak perlu merasa khawatir. Semuanya akan baik-baik saja, ya? Jangan khawatir, nak. Apa gunanya terus memikirkan semua ini? Hah? Memangnya kenapa jika Jagat pulang ke rumahnya? Biarkan dia memuaskan keraguannya. Jika wanita itu memang lari dengan pria lain, apa yang akan Jagat dapatkan di sana? Hah? Dia akan kembali lagi. Tenang saja. Aku tidak pernah menyukai wanita itu. Dia selalu saja berusaha merayu Jagat. Sudah jelas tingkah wanita itu tidak baik. Nak, jangan khawatir dan jangan memikirkan ini lagi. Tidak baik bagi bayimu dan dirimu jika kau terlalu stres seperti ini. Ayo, istirahatlah. Tidurlah. Ayo, nak. Tidurlah. Tidurlah, Gauri.
yang aku cemaskan. Saat dulu Gauri bilang kalau dia ingin menikahi Jagat, aku tidak bisa langsung setuju. Aku mencoba menjelaskan kepadanya apa yang akan dia lakukan jika Jagat kembali tertarik pada istri pertamanya. Sekarang lihat apa yang terjadi. Jadi, Gauri akan menjadi seorang ibu. Salam. Silakan duduk. Pak Fasan pasti tahu kenapa kami datang kemari. Tuduhan kotor yang dibuat orang tua pemuda itu kepada Anandi dan hal-hal yang sudah mereka katakan. Aku tidak ingin mempercayai semua itu. Tapi walau begitu, sebelum kita bisa menemukan Anandi, bagaimana bisa kita membungkam mulut mereka? Banyak mulut, banyak kisah. Dan kau tahu Pak Fasan, orang lebih senang mengintip kehidupan rumah tangga orang lain dan membesar-besarkan masalah. Jika rumah orang kebakaran, daripada membantu memadamkan apinya, orang akan melempar bensin. Tidak ada seorang pun yang peduli. Tuduhan mereka akan merusak reputasi wanita tidak bersalah. Dan juga keluarganya. Bukan begitu, Kepala Desa.